Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan kecerdasan kita, keimanan kita. Dan marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Jumat sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Jumat ayat 9 maksud saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat maka tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah aktivitas yang berhubungan dengan duniawi dan laksanakan sholat Jumat. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu sekalian mengetahui. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah telah berfirman beberapa ayat, disebutkan kurang lebih sekitar belasan ayat dan belasan juga balasan bagi insan yang bertakwa. Oleh karena itu saya akan menyampaikan yang berjudul adalah balasan bagi orang yang bertakwa menurut Al-Quran. Kemudahan yang akan Allah berikan kepada hamba yang bertakwa yaitu berupa mahroja, solusi tempat jalan keluar dari segala kesulitan hidup yang dihadapi, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana ayat yang sudah saya baca dalam surah At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang digendakinya, sehingga Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sidang Jumat yang berbahagia, lantas di ayat 4-nya Allah langsung berfirman, di situ ada yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwa sungguhnya kesulitan hidup yang sedang kita hadapi sekarang, maka sebenarnya jalan keluarnya sangatlah mudah, yakni masing-masing diri kita memperkuat ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka jalan keluar dari kesulitan hidup itu insya Allah akan segera terwujud. Jadi balasan orang yang bertakwa yang pertama adalah mendapatkan kemudahan, mendapatkan jalan keluar. Kemudian
Balasan yang kedua adalah mendapatkan pengampunan dosa. Bagi para hamba-hamba bertakwa Allah akan mengampuni ya dosa-dosanya dan akan menyediakan pahala yang berlipat ganda. Hamba yang mendapat pengampunan dosa, hatinya selalu suci, jiwanya bersih, akal pikirannya jernih. Kesucian hati, kebersihan jiwa, serta kejernihan akal dan pikiran dapat melahirkan cara pandang yang cemerlang dan tindakan yang membawa kemanfaatan, baik kemanfaatan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat ataupun umat. Jaminan Allah Ta'ala yang akan memberi pengampunan dosa dan pemberian pahala bagi hamba yang bertakwa termuat di dalam surat Tolak ayat 5. Disebutkan dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajran. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Ditutupinya kesalahan atau diampuninya dosa seseorang. Lantas yang ketiga, balasan orang bertakwa adalah mendapat mahabbatullah, dicintai Allah. Dalam banyak ayat ya, Allah memberi jaminan akan keberlimpahan rasa kecintaan atau mahabbah kepada hamba yang bertakwa. Di antara tanda ketakwaan seorang hamba yang sekaligus akan mendapat jaminan mahabbatullah atau dicintai Allah adalah hamba yang senantiasa menepati janji. Sebagaimana di dalam surat ketiga, surat Ali Imran ayat 76, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Siapa? Ya tadi sebutkan, siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan dia bertakwa, maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi buah dari mahabbatullah sebagaimana tersebut dalam ayat tadi, bahwa kuncinya adalah apabila kita berjanji kita tepati dan kita selalu insaf, selalu sadar untuk selalu dalam keinsapan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, lantas yang keempat adalah selalu beserta Allah orang yang bertakwa itu. Bukti kesertaan Allah kepada kita adalah kita ini menjadi hamba yang disegani ya oleh orang yang tidak cinta kepada agamanya Allah dinullah. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 194. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Korelasi ayat ini di dalam surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, selanjutnya orang yang bertakwa mendapatkan balasan juga, dia itu mampu memahami firman-firman Allah. Karena ayat Al-Qur'an itu adalah bahasanya ya, ayatnya itu adalah bahasa jiwa, bahasa universal, bahasa spiritual, bahasa langit, bahasa tinggi. Maka kepada hamba-hamba yang bertakwa, Allah memberikan jaminan kemudahan dalam memahami Al-Quran. Karena kepahaman mereka terhadap kandungan Al-Quran, maka seluruh aktivitas hidupnya dibimbing oleh Al-Quran. Dengan demikian mereka selalu berada dalam petunjuk. Ketika seorang hamba telah memahami Al-Quran, maka pernyataannya selalu benar dan langkah-langkah yang ditempuhnya selalu tepat, karena semuanya berdasarkan petunjuk Al-Quran, dan Al-Quran adalah selaku petunjuk bagi hamba-hamba yang bertakwa. Bahkan seluruh manusia akan mendapat petunjuk ketika mau menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran dan sebagai landasan berpikir dan bertindak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Al-Quran ini
tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sidang Jumat yang berbahagia, lantas balasan yang keenam, orang bertakwa adalah memperoleh derajat yang tinggi. Di sisi Allah Ta'ala, ketinggian derajat seorang bukan diukur berdasarkan prestasi duniawi. Mereka yang berharta, bertahta, atau sukses dalam berbagai urusan duniawi tidak identik dengan kepemilikan derajat yang tinggi. Di sisi Allah Ta'ala, semua manusia dipandang sama kecuali ketakwaannya. Tinggi dan rendahnya derajat seorang berpulang pada tinggi rendahnya tingkat ketakwaan. Seorang rakyat jelata yang miskin di sisi Allah Ta'ala mendapat tempat yang tinggi karena faktor ketakwaannya. Kebalikannya, seorang pejabat yang kaya raya bertitel tinggi akan hina-dina di sisi Allah Ta'ala karena apa? Faktor ketakwaan atau tidak bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ayat ini jelas sekali ketika kehormatan seseorang diukur berdasarkan ketakwaannya, niscaya tidak ada lagi manusia yang gila hormat. Ketika kehormatan tidak lagi diukur berdasarkan ketakwaan, maka manusia akan mencari kehormatan dengan menghalalkan segala cara. Jadi saya ulang, ketika kehormatan tidak lagi diukur berdasarkan ketakwaan, maka manusia akan mencari kehormatan dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, maka kehormatan seseorang itu diukur berdasarkan ketakwaan. Nah, kalau kita melihat demikian, ketika ketakwaan bukan lagi sebagai standar kehormatan, maka harta benda dan derajat pangkatlah yang menjadi tolak ukur kehormatan. Kalau sudah demikian, nilai-nilai ketakwaan akan semakin jauh terabaikan. Sidang Jumat yang berbahagia, lantas balasan yang ketujuh, mendapat kehidupan yang penuh berkah. Yang dimaksud penuh berkah adalah kondisi kehidupan yang selalu membuahkan kebaikan dalam skala luas. Seseorang dapat dikatakan membawa berkah manakala eksistensi dirinya membuahkan kebaikan untuk dirinya, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya, serta umat. Demikian pula rezeki, kendaraan, atau apa saja dapat dikatakan berkah manakala keberadaannya membawa dampak positif dalam skala yang luas. Dalam skala yang luas maksud saya, Allah Ta'ala menjanjikan keberkahan hidup hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan berkah kehidupan tersebut akan Allah Ta'ala datangkan dari langit dan bumi serta dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka seluruh usaha yang dikerjakan akan mendatangkan berkah dan seluruh kondisi yang dihadapinya juga akan mendatangkan berkah. Maknanya, apa saja yang ada padanya akan mendatangkan kebaikan. Kondisi kaya mendatangkan kebaikan, miskin pun mendatangkan kebaikan, demikian dan seterusnya. Dalam banyak ayat, Allah Ta'ala menjanjikan keberkahan dalam kehidupan insan bertakwa. Salah satunya adalah firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, keberkahan dari samawat, dari langit, minas sama, dari angkasa dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Namun perlu diketahui bahwa selain menjanjikan keberkahan hidup bagi hamba-hamba yang bertakwa, Allah juga akan menurunkan sanksi bagi hamba-hamba yang mendustakan ketakwaan. Inilah makna yang terkandung pada penghujung ayat tersebut, yaitu kami beri sanksi mereka disebabkan perbuatan mereka. Sidang Jumat yang berbahagia, lantas kita menginjak
balasan bagi orang yang bertakwa selanjutnya adalah dia terjaga dari orang yang tidak senang, atau istilahnya juga terjaga dari makar musuh. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 120 yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemadaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Nah, kepada hamba-hamba yang bersabar dan bertakwa, Allah Ta'ala memberi jaminan keselamatan dari makar musuh-musuhnya. Sehebat apapun makar musuh, secanggih apapun konspirasi yang dilakukan, semuanya tidak akan mencelakakan hamba-hamba yang bertakwa. Dan ayat yang saya bacakan Ali Imran 120 tadi, selain menjelaskan adanya jaminan keselamatan dari makar musuh bagi insan yang bertakwa, juga menjelaskan indikasi sifat munafik. Sifat munafik itu terlihat dari rasa gembira ketika insan bertakwa mendapat bencana, dan rasa sedih ketika insan bertakwa mendapat kebaikan. Sidang Jumat yang berbahagia, lantas selanjutnya yang terakhir adalah amalnya diterima, sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 27, yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterimalah salah satu dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata Qabil, aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sungguhnya Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Nah, sidang Jumat yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa hal dan masih banyak lagi balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua bisa menjadikan diri kita ini orang yang bertakwa, orang yang itsab, dan insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu balasan dari Allah Ta'ala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratih